Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya hari Baik, ini? Bu. Sehat, Bu. Oh, Baik, Bu. ya. Sehat, Bu. Sebelum Bu tadi masuk sini, mata pelajaran apa yang masuk, Nak? Matematika, Bu. Oh ya, Ya, matematika. Oh ya. Terus Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Indah, Ya, Bu. Indah Maulina. Hadir, Bu. Oke. Sinta Nurpadila, Hadir, Bu. Dwi Anastasia, Hadir, Bu. Muhammad Asari, Hadir, Bu. Ayu Haryani. Dengar suara, Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua anak-anak ibu ya. Bu, suara. Hari ini ya, ibu masuk memberikan bimbingan kepada anak-anak ibu di kelas 82 ini ya. Sebelumnya nanti kita mengadakan kesepakatan dulu ya nak ya, bimbingan ini biar nanti berjalan dengan lancar. Jadi ini kita situasinya dalam pandemi, jadi masih daring. Jadi Ibu harap nanti di sini di kelas kita ini aktif dan kondusif ya. Jadi kalau nanti ada yang tidak mengerti, coba ditanyakan. Untuk bimbingan Ibu yang mau Ibu kasih untuk hari ini yaitu tentang sikap sopan santun dalam kehidupan ya. Kenapa Ibu angkat ini? Hasil observasi Ibu di lapangan terkait dengan anak-anak ini, anak-anak sekalian, itu seringkali Ibu lihat waktu istirahat bercanda sama kawannya itu cara bicaranya kurang sopan. Makanya Ibu pingin ngasih bimbingan ini sama anak-anakku sekalian nih ya. Karena ini masih suasana pagi di sini Bu mau nampilkan apa ini? Ice breaking, mengasah otak ya. Ibu kasih dulu ya. Ibu share dulu PowerPoint-nya. Gunakan ice breaking, tebak gambar dan coba nanti persepsikan apa yang Ananda lihat dalam foto tersebut ya. Nih. Pertama itu gambar apakah yang Anda ketahui? Yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Coba diperhatikan nak, diamati. Sudah? Sudah ada jawaban masing-masing ya? Ya, kita lihat yuk jawabannya yuk. Ya, ini dia. Jawaban nomor 1. Di situ ada pohon dan burung atau pekarangan dan pohon dan lain-lainnya. Jawabannya betul. Kalau nomor 2, gambar orang tadi dimintakan, ternyata ada di dekat pohon nih, ya. Siapa yang betul persepsinya? Betul, Bu. Indah yang mana nih, nomor 1 apa nomor 2? Saya nomor 1, Bu. Ada burung, ada pohon. Oke, berarti betul semua ya. Kembali ya, kita fokus untuk bimbingan kita ya. Jadi di sini kita ke tahap inti bagaimana nanti Ibu menjelaskan sikap sopan santun dalam kehidupan, dan nanti kalau Ananda ada yang tidak mengerti atau yang kurang paham, boleh ditanyakan ya nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, di sini nanti Ibu menayangkan slide ya, dan nanti ada juga video. Jadi tolong diperhatikan ya nak ya. Ya, Bu. Ini dia ya, sikap sopan santun dalam kehidupan ya. Tujuannya nanti di sini Ananda semua ya mampu membentuk nilai-nilai dan cara bertingkah laku sosial dalam kehidupan. Ya. Inta? Ya, Bu. Nah, coba bacakan dulu pengertian norma kesopanan, nak. Oke, Bu. Norma kesopanan. Bilang, Bu. Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat. Jadi apa yang Sinta simpulkan dari ini, nak?
Berarti kalau norma kesopanan itu kita harus berperilaku yang baik, Bu, terhadap orang lain, Bu, sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat kita, Bu. Ya, betul sekali. Berarti perilaku sopan santun itu penting kan untuk kita kan? Penting, Bu. Ya, jelas di sini. Kalau seandainya kita tidak berperilaku sopan santun, terutama di dalam masyarakat, pasti akan dapat celaan, hinaan, dan bisa dikucilkan. Ya. Terus jadi kan di sini ada 10 cara bagaimana kita untuk belajar berperilaku sopan santun. Ya. Di sini pertama lihat nih, senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun ya. Ya kan? Jadi kalau kita jumpa atau bertemu dengan siapapun, cobalah untuk senyum, menyapa, terus bersalam, sehingga ada sikap sopan santun. Terus ada juga iman dan takwanya, ya kita nggak lupa bahwasanya kita ini punya Tuhan, ya. Terus patuh terhadap orang tua. Ini dia contoh perilaku sopan santun, ya. Coba perhatikan, Nak, diamati. Ya. Coba dulu Azhari, Nak. Nomor 1, bacakan dulu contohnya. Contoh nomor 1, menghormati orang yang lebih tua, misalnya dengan menyapa, memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, kecuali untuk orang-orang yang dengan kelainan. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Tidak meludah di sembarangan tempat. Hayo. Satu dulu, Dwi. Siapa yang sering meludah di sembarangan tempat nih? Azhari. Ya? Sering ngintip ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, Azhari. Ya, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Terus yang ini ada lagi. Oke, di sini ada video Ibu tampilkan. Coba nanti ya, Ananda amati dan coba analisis dan simpulkan apa makna video tersebut. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ntar Ibu tampilkan videonya. Jelangkung, Mbak. Indah. Apalah yang Ananda analisis atau simpulkan dari video tersebut, Nak? Kita sesama yang lebih tua harus saling menghormati. Iya, Bu, kalau kita misalnya berkendara, kalau harus menyapa sama orang yang jalan gitu, Bu, harus permisi. Kalau kita ada orang duduk, kita mau lewat, kita harus permisi juga. Makanya sikap sopan santun itu penting untuk kita, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, ya Nak ya? Ya, memang kita harus menghormati orang yang lebih tua, Bu. Kalau kita lagi naik kendaraan, kita menyapa yang muda, menghormati yang tua, Bu. Ya. Betul, sudah disimpulkan Pak. Sudah disimpulkan Azhari nih semuanya, pendapat kawan-kawannya ya. Tapi satu yang jadi sorotan Ibu, di sini tadi ada pesannya. Gaya boleh gaul, tapi jangan lupa sopan santun. Mantap kan? Jadi walaupun nanti ya kita mau kayak mana, mau sukses, ya mau jadi orang kaya, ya tidak boleh sombong, harus sopan santun. Dari pembahasan kita ini, ya ada nanti Ibu buat satu kesepakatan sama kalian ya Nak ya.
Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Karena sering Ibu lihat di sekolah ya, kawan-kawan ya, kawan-kawan kalian maupun kalian juga ya, kalau lagi istirahat itu tingkah lakunya agak gimana gitu ya, apalagi dalam berbicara ya, bercanda ya, kelewatan batas Ibu tengok ya. Jadi Ibu di sini mau buat suatu kontrak ya sama kalian, namanya kontrak perilaku ya, kontrak tingkah laku. Jadi nanti di sini ini nanti kontraknya Ibu share ke WA ya, WA grup ya Nak ya. Ya. Nanti setelah di download ya, coba dibaca nanti di sini. Bu, berarti saya ini nama kita, Bu. Saya Ya, Sinta ya. Fadila, gitu, Bu. Ya. Ini surat perjanjian, Bu. Iya, kayak bukan perjanjian tapi kesepakatan kita, kayak ada kontrak Bu, di gitu bawah nanti ini antara maksudnya kita. apa, Bu? Apa Kenapa, yang di Nak? bawah itu? Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Melakukan hal-hal di bawah ini ya. Contohnya, Sinta mau merubah apa? Misalnya, Bu, saya sering ngejek kawan-kawan kalau Tulislah di sini, Nak. Menyatakan bahwa setuju ya, tidak akan mengejek kah? kawan. Apalagi kebiasaan yang lain, yang buruk, yang tidak sopan. Membuang sampah sembarangan. Ya, nanti ditulis sini Nak ya. Jadi maksud Ibu nanti kalian introspeksi diri ya terkait dengan sopan santun ini yang ada di sekolah maupun nanti di rumah yang nggak baik ya. Nanti ditulis di sini di poin-poinnya 1, 2, 3 mana yang mau diubah ya. Terus di sini nanti di konsili ini nama kalian ya Nak ya. Ini nanti Ya, nama Bu. Ibu. Nah, jadi setelah dibuat masalahnya nanti di sini usaha saya dikatakan berhasil jika ya. Jika apa? Jika saya bisa menjauhi hal-hal yang buruk. Jika saya bisa melakukan, Bu. Iya, betul. Jika saya Jika. bisa melakukan janji saya, Bu. Betul Dwi. Ya, berarti paham ya anak-anak Ibu nih ya. Terus nanti Paham, di sini Bu. apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapat Minta coklat, Bu. coklat, Pen. pulpen. Pulpen cair yang cantik, Bu. Minta pulpen cair yang cantik, terus bling-bling, Bu. Oke ya, karena sudah ditanya semua, kebanyakan Ibu lihat minta pulpen cantik ini. Sepakat kita nih? Sepakat, Bu. Oke. Ajari dapat pulpen cantik dong, Bu. Iya, ini betul ini janji Nak Indah, bukan main-main ya Nak ya. Iya, Bu. Tapi kalau ya aturannya kalau berhasil Berhasil. nggak jadi pulpen cantik ya. Iya, Bu. Jadi di sini juga kita sepakati tanggal berakhirnya kontrak. Berapa minggu nih atau berapa hari kah? Kita sepakati dulu yuk. Kita ambil waktunya di sini 2 minggu ya, berarti 14 2 hari ya minggu. Nak ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Satu lagi Bu tekankan. Iya, Bu. Kalau seandainya di sini usahanya tidak berhasil, ya, Ibu ada juga ini apanya, punishment-nya, ya, sanksinya. Ya, Bu? Apa, Bu? sanksinya kalau seandainya ada yang tidak berhasil usahanya, ya, Ibu suruh buat tugas sama Ibu guru matematika, ada 10 soal nanti dikerjakan. Di selembar kertas dikumpul sama Ibu. Ya, itu dia ya, Ya, Bu. sanksinya. Sinta dengar Sinta? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, berarti udah ini kan, udah sepakat semua kan? Sepakat, Bu. Sepakat, Oke. Bu.
Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu ya. Kita udah tadi membahas tentang pentingnya sikap sopan santun dalam kehidupan. Ya. Jadi bagaimana kalian menyimpulkan terkait dengan sikap sopan santun ini agar nantinya ya kalian memiliki komitmen dalam hidup. Ya, apa komitmen kalian dalam hidup ini terkait sopan santun? Saya janji, Bu, saya akan sopan santun kepada yang lebih tua dan menyayangi orang-orang yang lebih muda, Bu. Terus saya nggak mau motong-motong orang ngomong, buang sampah sembarangan. Saya janji, Bu. Ya Bu, setelah dapat materi dari Ibu, saya janji Bu jadi anak yang baik Bu, nggak nakal-nakal lagi Bu. Nah, jadi anak baik saya Bu. Saya janji Bu, saya akan jadi lebih baik lagi Bu. Saya nggak motong pembicaraan orang lagi Bu. Saya kalau mau ngasih tahu orang Bu, saya dengan lemah lembut. Saya akan melaksanakan sopan santun kepada siapapun, Bu, kepada teman saya di sekolah, kepada orang yang lebih tua, kepada adik-adik saya, tidak berkata kasar, tidak memaki. Saya janji Bu, saya bersikap yang baik, sopan dan santun. Enggak lagi ngomong-ngomong yang kasar, enggak lagi ngomong-ngomong kotor, enggak lagi buang sampah sembarangan. Pokoknya enggak lagi lah Bu untuk hal-hal yang buruk Bu. Oke. Biar dia lebih baik. Ya, udah di sini Bu tengok udah udah punya komitmen ya. Berarti ada kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Ada. Jadi di sini nanti ada tugas yang Ibu ini ya, Ibu buat untuk kalian kerjakan. Ada 3 pertanyaan di sini. Nanti Ibu share ke grup WA ya Nak. Ini melalui Google Form ya Nak. Ini dia ya. Iya Bu. Nah, ya. Nanti dikumpul sejam setelah kita selesai kegiatan ini ya Nak ya. Nanti dikirim balik Ya, sama Ibu ya. Iya Ya, Bu. Kira-kira pertanyaan terkait ini Nak? Enggak Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya, mantap ya. Udah. Ada nanti satu lagi ya Nak ya terkait instrumen Ibu dalam melakukan bimbingan klasikal ini nanti ada evaluasinya. Jadi mohon nanti diisi juga ya Nak ya. Ini dia instrumennya ya. Iya Bu. Nampak, Bu. Ini nanti Google Form-nya ya. Oke, Ya Bu. Bu. Ya. Pintar-pintar anak Ibu ini. Ya. Udah. Ruang, Bu. Mungkin itu saja ya. Nanti itu juga evaluasinya itu untuk Ibu ya. Bagaimana kalian dalam menyikapi dan menerima layanan Ibu yang Ibu berikan ya kan? Ya Nak ya. Ya, Bu. Kontrak kita itu Ya, juga Bu. nanti dikirim bersamaan LKPD ya sama yang instrumennya. Siap, Bu. Ya Bu. Ya. Terima kasih banyak ya Nak ya atas perhatiannya. Ibu berterima kasih karena sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba dulu Anak Asari ya Nak, pimpin doanya Nak. Ya Bu. Baik teman-teman sekalian, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Asari ya. Ibu ucapkan juga terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.